Pernah denger nama Neo nggak? Dulu nih, proyek ini digadang-gadang jadi Ethereum-nya Tiongkok, calon raksasa kripto berikutnya. Tapi ceritanya ya berubah total. Hari ini kita bakal bongkar kisah lengkapnya. Dari ambisi setinggi langit, jatuh sampai hampir hancur lebur, sampai pertaruhan gilanya di dunia AI buat bangkit lagi. Oke, kita langsung aja ke intinya. Lihat deh ini, dari puncak kejayaan di hampir $200 tahun 2018, anjlok ke angka yang bahkan nggak sampai $5. Ini bukan cuma koreksi pasar biasa ya, ini beneran terjun bebas. Kok bisa sih? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Gimana caranya sebuah proyek yang tadinya masuk 10 besar kripto, bisa tiba-tiba kayak hilang dari peredaran? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Nah, buat ngerti kenapa jatuhnya bisa separah itu, kita harus paham dulu kenapa Neo bisa meroket setinggi itu. Semuanya berawal dari sebuah janji yang kedengarannya luar biasa. Inti dari janjinya Neo itu adalah konsep ekonomi cerdas atau smart economy. Coba bayangin, sertifikat rumah kamu jadi aset digital, KTP kamu jadi identitas digital yang aman di blockchain, dan semua transaksi diatur sama kontrak pinter yang nggak bisa diakalin. Dulu visi kayak gini tuh kedengarannya futuristik banget, dan inilah yang bikin Neo beda dari yang lain. Dan ada beberapa alasan kenapa Neo kelihatannya menjanjikan banget. Pertama, dia itu blockchain publik pertama dari Tiongkok. Ini langsung ngebuka narasi soal akses ke pasar yang super besar. Kedua, Neo itu ramah banget buat para developer. Kamu nggak perlu belajar bahasa aneh kayak Solidity di Ethereum. Kamu bisa pakai Java atau Python. Ini ibarat ngebuka pintu buat ribuan developer buat langsung ikutan bangun project di atasnya. Tapi kemudian, semuanya mulai berantakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sakit. Kejatuhannya. 98%. Coba deh biarin angka itu meresap dulu. Segitu besarnya nilai Neo yang hilang dari puncaknya. Ini bukan cuma market lagi jelek, ini udah kayak penghapusan nilai hampir total. Dan angkanya, wah ini bener-bener nunjukin semuanya. Dari peringkat 10 besar mental sampai keluar 100 besar. Volume trading harian yang tadinya bisa $500 miliar, sekarang cuma secuil aja. Ini bukan lagi sekedar orang-orang udah nggak minat, tapi ini beneran dicuekin total sama pasar. Ironis banget ya, kekuatan terbesarnya Neo justru jadi kutukan terbesarnya. Pas pemerintah Tiongkok ngelarang total semua aktivitas kripto di tahun 2021, label Ethereum Tiongkok ini mendadak jadi racun. Tiap ada rumor regulasi baru dari Beijing, investor langsung panik jual karena semua takut Neo bakal jadi korban berikutnya. Tapi masalahnya bukan cuma soal narasi doang. Di balik layar, mesinnya sendiri mulai ngadat. Ada yang namanya utang teknis dan ekosistemnya gagal berkembang. Perjalanan teknisnya Neo ini berantakan banget. Gini deh, bayangin kamu punya iPhone 10. Terus Apple ngeluarin iPhone 11, tapi semua aplikasi lama kamu nggak bisa jalan dan harus dibikin ulang dari nol. Nah, persis itulah yang terjadi pas mereka pindah dari Neo Legacy ke N3 tahun 2021. Ini maksa semua developernya buat pindah manual, ribet banget kan? Terus mereka malah ngeluarin Neo X yang kompatibel sama Ethereum. Itu tuh intinya kayak ngibarin bendera putih, ngaku kalau mereka udah ketinggalan jauh. Dan ini dia hasilnya. Total Value Locked atau TVL itu pada dasarnya jumlah uang yang aktif muter di ekosistem sebuah blockchain. Ethereum puluhan miliar dolar, Solana miliaran, Neo cuma sekitar $10 juta. Ini bukan lagi perbandingan, ini udah kayak jurang pemisah. Gak ada aktivitas ekonomi yang berarti di sana. Seolah-olah masalah dari luar dan masalah teknis belum cukup, pukulan terbesarnya malah datang dari dalam. Para pendirinya sendiri mulai perang terbuka di depan publik. Di satu sisi, ada Da Hongfei. Dia nuduh rekannya, Eric Zhang, megang kendali hampir semua uang dan hak suara proyek. Di dunia kripto yang menjunjung tinggi desentralisasi, ini tuduhan paling berat. Itu sama aja kayak bilang kalau proyek ini dikontrol sama satu orang doang. Tentu aja, Eric Zhang nggak tinggal diam. Dia balas nyerang. Terus gimana soal transparansi keuangan Neo Foundation yang kamu pimpin? Dia pada dasarnya nuduh Da Hongfei, nyembunyiin laporan keuangan, dan gak jelas soal pengeluaran dana yayasan. Jadi intinya begini, yang satu nuduh sentralisasi, yang satunya lagi nuduh kurang transparan. Buat investor, ini jelas mimpi buruk. Kapten-kaptennya lagi berantem hebat pas kapalnya udah mulai tenggelam. Dengan reputasi yang hancur dan ekosistem yang kosong melompong, Neo akhirnya ngelakuin satu-satunya hal yang bisa mereka lakuin. Bertaruh habis-habisan. Mereka buang semua cerita lama dan banting setir ke arah yang sama sekali baru. Kecerdasan buatan atau AI. Visi baru mereka sekarang disebut ekonomi berkesadaran. Lupakan manusia.
Bayangin sebuah ekonomi di mana program-program AI saling bertransaksi, bikin kesepakatan, dan ngebangun bisnis di blockchain, semuanya tanpa campur tangan kita. Ini bukan lagi soal digitalisasi dunia kita, tapi soal ngebangun dunia baru buat para AI. Nah, buat mewujudkan visi ini, mereka menciptakan Spoon OS. Anggap aja ini kayak sistem operasi untuk agen AI di blockchain. Lapisan-lapisannya ini dirancang supaya AI bisa ngakses data, ngejalanin modelnya dengan aman, ngobrol sama AI lain, dan akhirnya jalan sebagai aplikasi yang bisa ngelakuin tugas-tugas nyata di jaringan NEO. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Langkah berani ini menempatkan NEO di persimpangan jalan dengan dua kemungkinan masa depan yang sangat berbeda. Jadi, ada dua jalan di depan. Skenario jeleknya, drama internalnya lanjut terus, dan Neo jadi rantai zombie. Jaringan yang teknisnya sih masih hidup, tapi udah nggak ada nyawanya. Skenario terbaiknya, pertaruhan AI mereka berhasil. Mereka jadi pelopor infrastruktur buat ekonomi AI dan nyatain salah satu comeback paling legendaris di dunia kripto. Jadi, inilah pertaruhan besar NEO. Mereka udah nggak lagi nyoba jadi Ethereum berikutnya. Mereka sekarang bertaruh kalau pengguna blockchain di masa depan itu bukan kita, tapi AI. Apakah ini langkah jenius atau cuma langkah putus asa terakhir? Cuma waktu yang bisa menjawab.